Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Puspita Dewi Ridwan Saifuddin, NRP 1843381. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari strategi distribusi yang tadi telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Dini Farantika Ridwan. Nah, di sini tuh ada tabel alternatif strategi distribusi untuk barang konsumsi yang berdasarkan intensitasnya. Jadi ada jenis barangnya tuh yang namanya convenient, panjang salurannya tuh umumnya panjang, alternatif strategi distribusinya tuh intensif, dan pola distribusi dalam pasar yang adanya tuh menyebar banyak atau luas. Terus yang kedua ada shopping. Shopping itu umumnya sedang, untung panjangnya saluran. Alternatif strategi distribusinya tuh selektif. Terus pola distribusi dalam pasar yang adanya tuh jadi jarang, jadi hanya beberapa saja. Yang ketiga ada spesial, umumnya pendek. Nah, lalu alternatifnya tuh eksklusif, dan pola distribusi dalam pasarnya tuh terpusat, jadi hanya satu saja. Nah, lalu ada pengendalian saluran distribusi. Jadi pengendalian saluran distribusi itu dapat menjadi satu masalah yang sulit bagi perusahaan yang mengandalkan fungsi perdagangan besar atau eceran pada penyalur tertentu saja, penyalur independen. Karena penyalur independen tersebut melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk kepentingan sendiri, artinya mereka hanya tertarik untuk menjual barang yang dapat meningkatkan laba mereka. Lalu produsen yang menjual melalui penyalur independen tersebut harus dapat merancang produk dan program pemasaran yang menarik. Untuk membuat agar penyalur independen dapat lebih terikat pada produsen, maka produsen harus mengambil beberapa kebijaksanaan seperti: yang pertama, produsen harus menyatakan bahwa tugasnya tidak berakhir pada saat produk terjual, tetapi masih perlu memberikan pelayanan yang sesudah penjualan kepada pembeli akhir. Yang kedua ada produsen harus menyatakan bahwa masalah yang dihadapi penyalur merupakan masalah bagi produsen dan tidak dapat diabaikan jika ingin mempertahankan posisi pasarnya. Lalu yang ketiga, produsen harus memberi ganti kepada penyalur atas garansi dan servis lain yang diberikannya kepada para pembeli. Dan yang terakhir, ada produsen harus dapat memberikan semangat kepada penyalur dengan memberi sejumlah intensif. Beberapa teknik pemberian intensif yang dapat digunakan dengan antara lain konsensi harga, bantuan keuangan, dan proteksi. Lalu ada jenis-jenis saluran distribusi. Nah, saluran distribusi barang konsumsi, penjualan barang konsumsi ditunjukkan untuk pasar konsumen di mana umumnya dijual melalui perantara. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya pencapaian pasar yang luas menyebar dan tidak mungkin dicapai produsen satu persatu. Dalam menyalurkannya barang konsumsi ada 5 jenis saluran yang dapat digunakan. Yang pertama ada produsen ke konsumen. Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana dalam saluran distribusi dari produsen konsumen tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, saluran ini disebut saluran distribusi langsung. Yang kedua ada produsen pengecer konsumen. Seperti halnya dengan jenis saluran yang pertama, produsen ke konsumen, saluran ini juga disebut sebagai saluran distribusi langsung. Di sini, pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada produsen. Adapun beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. Namun alternatif akhir ini tidak umum dipakai. Yang ketiga ada produsen ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen. Saluran tersebut semacam ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang pasar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Lalu ada produsen ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen. Di sini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan pedagang besar dalam saluran distribusi yang ada sasaran penjualannya terutama ditunjukkan kepada para pengecer besar. Lalu,
Yang terakhir ada produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen. Dalam saluran distribusi sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya ke pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. Nah, lalu yang kedua ada saluran distribusi barang industri. Nah, karena karakteristik yang ada pada barang industri berbeda dengan konsumsi, maka saluran tersebut yang dipakainya juga agak berbeda. Nah, yang pertama ada produsen ke pemakai industri. Nah, yang pertama ini saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri ini merupakan saluran yang paling pendek dan disebut sebagai saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi ini dipakai oleh produsen bila mana transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar. Saluran distribusi semacam ini cocok untuk barang-barang industri seperti kapal, lokomotif, dan sebagainya yang tergolong jenis instalasi. Yang kedua tuh ada produsen, distributor industri, lalu pemakai industri. Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalurnya antara lain produsen barang bangunan, produsen alat-alat untuk bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga ada produsen agen pemakai industri. Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah pemasaran baru. Nah, yang terakhir ada produsen ke agen, distributor industri, lalu ke pemakai industri. Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpanan pada saluran tersebut perlu dipertimbangkan pula. Dalam hal ini, agen menunjang seperti agen penyimpan sangat penting peranannya. Nah, yang ketiga tuh ada saluran distribusi jasa. Yang pertama, konsep distribusi juga tidak hanya terbatas pada saluran distribusi barang berwujud saja. Produsen jasa menghadapi masalah serupa, yakni bagaimana hasil mereka dapat diperoleh sampai ke tangan konsumen. Bagi lembaga penyedia jasa, kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi bagi lembaga penyedia jasa. Kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakainya. Yang terakhir ada faktor-faktor distribusi yang mempengaruhi pemilihan saluran. Produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusinya. Yaitu ada faktor-faktor yang pertama, pertimbangan pasar atau market consideration. Saluran distribusi sangat mempengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Oleh karena itu, keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran tersebut. Ada beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan. Yang pertama ada konsumen atau pasar industri. Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Nah, yang B ada jumlah pembeli potensial. Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan langsung secara kepada pemakai. Yang C ada konsentrasi pasar secara geografis. Secara geografis, pasar dapat dibagi ke dalam beberapa konsentrasi seperti industri tekstil, industri kertas, dan sebagainya. Untuk daerah konsentrasi yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri. Yang D ada jumlah pesanan, yaitu volume penjualan dari sebuah perusahaan yang akan sangat berpengaruh terhadap saluran yang dipakainya.
Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri tidak begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri. Yang ada kebiasaan dalam pembelian. Kebiasaan pembeli dari konsumen akhir dan pemakai industri sangat berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran, termasuk dalam kebiasaan membeli ini. Antara lain kemauan untuk membelanjakan uangnya. Nah, yang kedua ada tertariknya pada pembelian dengan kredit. Yang ketiga lebih senang melakukan pembelian yang tidak berkali-kali dan tertariknya pada pelayanan penjualan. Yang kedua itu ada pertimbangan barang atau product consideration. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang antara lain, yang ada nilai unit. Jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah, maka produsen cenderung untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Tetapi sebaliknya, jika nilai unitnya relatif tinggi, maka saluran distribusi pendek atau langsung. Yang B, besar dan berat barang. Jadi manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya dengan nilai barang secara keseluruhan, di mana besar dan berat barang sangat menentukan. Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya, sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan, maka sebaiknya beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara. Jadi perantara dapat menanggung sebagian dari ongkos angkut. Yang C, ada barang standar dan pesanan. Jika barang yang dijual merupakan barang standar, maka dipelihara sejumlah persediaan pada penyalur. Demikian sebaliknya, kalau barang dijual berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan. Yang D, ada luasnya produk lain. Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, maka penggunaan pedagang besar sebagai penyalur adalah baik. Tetapi jika macam barangnya banyak, maka perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. Yang ketiga ada pertimbangan perusahaan atau company consideration. Dari segi perusahaan, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah A. Sumber pembelanjaan. Penggunaan saluran distribusi langsung atau yang pendek biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Nah, perusahaan yang tidak kuat di kondisi keuangannya akan cenderung menggunakan saluran distribusi yang lebih panjang. Yang B, ada pengalaman dan kemampuan manajemen. Biasanya perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasar baru lebih suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena umumnya cara perantara sudah mempunyai pengalaman, sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari mereka. Yang C, ada pengawasan saluran. Faktor pengawasan saluran kadang-kadang menjadi pusat perhatian produsen dalam kebijaksanaan. Saluran distribusinya, pengawasan akan lebih mudah dilakukan jika saluran distribusinya pendek. Jadi yang ingin mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek walaupun ongkosnya tinggi. Yang D, ada pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti membangun ruang peragaan, mencari pembeli untuk perantara, maka banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. Yang keempat ada pertimbangan perantara, middle consideration. Dari segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu A. Pelayanan yang diberikan oleh perantara. Jika perantara ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia menggunakan sebagai penyalur. Yang B, ada volume penjualan. Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat ditawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk jangka waktu yang lama. Dan ada ongkos. Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan dengan digunakannya perantara, maka hal ini dapat dilaksanakan terus. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau banyaknya kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.